Hai Beb, balik lagi ke YouTube channel aku Mariniwe. Dan hari ini adalah segmen pertama aku dari Mari Stories. Nah, segmen ini akan menceritakan ke kalian tentang cerita-cerita apa aja sih yang ada di dunia ini. So, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai guys. Cerita kali ini mengisahkan tentang salah satu YouTuber terkenal yang saat ini subscribernya udah 1,6 juta followers guys. Nama dari YouTube channelnya mereka adalah Cam and Fam. Channel mereka sendiri menceritakan tentang seharian dari keluarga mereka, yaitu Cameron and London beserta anak-anaknya. Channel YouTube-nya Cam and Fam itu sebetulnya didirikan oleh Cameron sendiri, makanya bisa dilihat dari nama YouTube channelnya Cam and Fam ya guys. Cam-nya itu diambil dari nama Cameron. Cam and Len sendiri berpacaran sejak tahun 2017 dan bertemu saat ada pesta summer gitu guys. Dan mereka juga menceritakan tentang kehamilan mereka yang cukup kontroversial karena si Cam ini pun hamil sejak usia 16 tahun. Mereka pun juga menceritakan gimana caranya mereka jujur kepada orang tuanya bahwa Cam sedang mengandung saat usia 16 tahun. Tapi kejujuran mereka itu masih diterima oleh orang tuanya dan Cam sangat bersyukur karena orang tua dari Cam maupun dari Len sendiri juga tidak menyuruhnya untuk aborsi dan Camnya sendiri pun tidak diusir dari rumahnya. Jadi kondisinya saat masih hamil, akhirnya Cam masih tinggal dengan orang tuanya guys. Saat hamil, Cam tinggal bersama orang tuanya di Florida dan tidak tinggal bersama pacarnya si Len. Karena Len sendiri tinggal di Texas, sedangkan si Camnya sudah pindah ke Florida. Jadi saat Len ingin menemui Cam, dia harus menempuh perjalanan selama 11 jam. Tapi Len selalu mengunjungi Cam setiap 2 bulan sekali guys. Selain untuk menutupi kehamilannya dari orang-orang, dia pindah ke Florida, dia juga melakukan homeschooling saat si Cam sedang hamil. Karena saat itu dia mempunyai banyak waktu, jadi dia memutuskan untuk membuat channel Cam and Fam ini. Jadi sebenarnya Cam and Len itu seumuran dan saat mereka berusia 17 tahun, tepatnya tanggal 28 Juni, Len melamar Cam. Len juga menyarankan Cam untuk kembali lagi ke Texas, tapi Cam masih ragu-ragu untuk pindah ke Texas karena dia harus memikirkan kalau misalnya sekarang ini dia harus pindah, dia harus mempunyai keuangan yang stabil. Dan Cam juga berjanji pada si Len gimana kalau misalnya dia pindah ke Texas saat dia berusia 18 tahun. Akhirnya Cam malah menyarankan si Len untuk pindah aja ke Florida karena dia berpikir agak sulit untuk memisahkan anak dan ayahnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau misalnya Len ingin menemui anaknya itu. Akhirnya Len mengikuti saran Cam untuk pindah ke Florida. Jadi semenjak Len pindah ke Florida ini, mereka akhirnya tinggal bersama nih. Dan mereka menyewa satu apartemen yang kayak pemandangannya view ke laut gitu untuk mereka tinggal. Semakin lama YouTube channelnya Cam and Fam itu lumayan berkembang dengan pesat dan mereka akhirnya mempunyai keuangan yang cukup stabil. Hingga akhirnya saat mereka berusia 18 tahun, mereka akhirnya menikah guys. Dan ini sesuai dengan target si Cam sendiri, sesuai janjinya juga akhirnya mereka pindah ke Texas. Saat mereka bersama, mereka juga tampaknya cukup bahagia, bisa dilihat dari YouTube channelnya juga. Dengan keuangan yang cukup stabil, mereka mulai kayak nge-vlog tentang jalan-jalan gitu dan juga tentang honeymoon mereka. Dan di usianya yang ke-18 tahun, Cam juga mulai hamil anak keduanya. Yang biasanya Cam selalu aktif dalam ngupload video, beberapa bulan ini tuh kayak nggak aktif gitu dan tidak mengupload videonya di YouTube. Sampai subscribernya pada bertanya gitu, kenapa si Cam nggak mengupload videonya. Dan akhirnya pertanyaan para subscribernya itu terjawab saat Cam memberikan video klarifikasi gitu. Dia menyatakan bahwa Len sudah tiada. Dan yang mengejutkan lainnya, Cam juga menceritakan bahwa Len sebenarnya adalah sosok yang pendiam. Dia benar-benar orang yang sangat tertutup, bahkan pada teman, keluarga, ataupun Cam sendiri itu Len juga jarang bercerita guys. Cam yang bisa membagikan berbagai pengalamannya di YouTube, jadi kayak dia suka mengeluarkan unek-uneknya di YouTube, sedangkan Len itu sebenarnya lebih suka untuk memendam semua masalahnya sendiri. Dan Len juga udah punya masalah mental sedari dulu saat dia masih pacaran. Cam juga udah tahu kalau Len punya masalah mental. Mental health yang dialami oleh Len sendiri merupakan anxiety dan juga sering terjadinya depresi.
Untuk mengatasi itu, Len sebenarnya udah beberapa kali bolak-balik ke psikiater untuk mengobati penyakitnya. Bahkan dia sudah lama mengkonsumsi obat-obatannya untuk menenangkan penyakitnya itu. Aktivitas dari Len sendiri, Len tetap melanjutkan kuliahnya, tapi dia harus memikirkan biaya keluarga dan anak-anaknya, sehingga Len juga bekerja sambil berkuliah. Hingga saat di sela aktivitasnya, setiap pagi Len harus minum obat-obatannya dulu sebelum dia melanjutkan aktivitasnya. Puncak kedepresiannya ketika dia mempunyai anak kedua, Len berinisiatif untuk menghentikan ketergantungan dia pada obat-obatannya, karena obat-obatannya dia itu cukup menghalangi aktivitas dia. Jadi bawaannya dia kayak pengen tidur terus gitu loh guys. Cam melihat kondisinya Len itu semakin memburuk, jadi dia memutuskan untuk hiatus gitu sejenak dari YouTube dan fokus untuk merawat Len. Dan di suatu malam, Len meminta maaf kepada istrinya tentang penyakitnya itu. Dia juga bilang kayak, sih susah buat kamu ngurusin anak-anak kamu di saat penyakit aku yang kayak gini juga, gitulah pokoknya kayak berat gitu. Tapi Cam meyakinkan Len kalau itu tuh nggak apa-apa, dia juga akan terus mencintai dia sambil memeluk dan menciumnya, hingga akhirnya Len terlihat lebih tenang. Len bilang kalau dia akan bergegas mandi. Setelah Cam menidurkan anaknya, akhirnya dia baru sadar udah 30 menit Len di kamar mandi tapi dia nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya dia cek ke kamar mandinya dan dia kaget karena dia nggak menemukan Len. Lalu dia cek seisi ruangannya, di situ juga Len belum ada. Dia juga cek ke tempat kayak anaknya gitu, karena kadang dia juga sering lihat anaknya gitu sebelum tidur, dan itu juga nggak ada. Sampai akhirnya dia turun ke garasi dan dia menemukan Len sedang gantung diri. Di situ Cam bener-bener nangis dan dia panik. Dia langsung telepon 911 karena Len itu tampak pucat banget dan seperti tidak bernyawa. Tapi ternyata Len masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan saat di rumah sakit itu, orang tuanya Len juga terus menyalahkan Cam kenapa dia tidak cepat tanggap hingga suaminya bisa melakukan hal yang sedemikian. Len koma, sempat membuka mata sehingga memberikan harapan kepada Cam bahwa Len ini masih bisa bertahan. Len ini koma selama 6 hari hingga akhirnya dokter menyatakan bahwa Len sudah tiada karena otaknya sudah tidak bekerja lagi. Dokter menyatakan bahwa dia sudah tidak sadar di jam 22 dan dia juga menyadari sedikit mengingat angka 2 itu di mana-mana. Dia menikah pada tanggal 22 Juni. Kamar yang digunakan adalah kamar nomor 22. Otak Len yang sudah tidak bekerja dikabarkan oleh dokter di jam 2. Di tanggal 13 Agustus 2020, Len sudah benar-benar dinyatakan tiada. Dan berbagai organ Len didonorkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Menurut kalian, apakah Cam itu benar-benar bersalah dalam masalah Len yang bunuh diri? Sendiri pun bilang bahwa semua yang dibagikan di YouTube itu tidak seindah nyatanya. Mereka hanya membagikan hal yang menarik atau yang bagus aja untuk ditonton, sedangkan untuk hal-hal buruknya mereka hanya memendamnya sendiri. So beb, jadi ini cerita aku tentang Cam and Fab. Lumayan tragis juga ya kisahnya. Gimana sih rasanya kayak udah ngerasain susah-susah bareng gitu dari 16 tahun, tiba-tiba dia si Cam ngakuin dia hamil dan dia harus mempunyai anak di usia dia yang masih sangat remaja. Menurut aku si Cam ini adalah tipe perempuan yang kuat banget guys. Punyai anak dan menjalin suatu rumah tangga memang dibutuhkan suatu mental yang besar. Pastikan Len itu benar-benar bunuh diri karena benar-benar gak ada berita gitu yang menunjukkan bahwa Len meninggal karena hal lainnya guys. Segini aja video dari aku. Kalian suka nggak sih kalau aku bikin video tentang kayak gini? Dan kalau kalian punya cerita yang menarik dan ingin aku bahas, kalian komen aja ya guys di bawah. Dan bye-bye guys. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.